Saya barusan ngikuti konten Guru Gembul 2 hari lalu lah ya, dan saya agak kaget dan khawatir gitu ya. Judulnya itu, di thumbnailnya itu judulnya juga mereka mau coba membunuh saya. Terus judul di YouTube-nya itu kaum munafik yang menghalalkan segala cara. Nah ini saya pengen denger cerita langsung nih dari Guru Gembul nih tentang ini apa yang sesungguhnya terjadi ini. Kalau kita simak kan Guru Gembul difitnah, diframing sebagai anti-Islam, ya, sebagai PKI, gitu ya, oleh Ustadz Alfian Tanjung itu, yang spesialis penuduh PKI sebenarnya itu. Tapi difitnah anti-Islam, anti-NU, anti pesantren, terus anti habaib, pokoknya semuanya pokoknya dikasih stigma sebagai anti-Islam, dan kemudian setelah itu karena ada stigma itu kemudian ada ancaman, ada ancaman untuk digeruduk, untuk kekerasan gitu ya, bukan hanya ke Guru Gembul tapi juga ke keluarga, dan ada percobaan membunuh, dan ini nggak main-main, ini jangan diremehkan gitu loh. Saya pengen dengar cerita dari Guru Gembul nih, sebenarnya apa yang terjadi nih? Sebenarnya jadi ancaman kekerasan, ancaman pembunuhan, ancaman penculikan anak saya itu sudah terjadi sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Atau tepatnya setelah saya hadir dalam acara Robitoh Alawiyah. Jadi sebelum itu sebenarnya ujaran kebencian itu udah cukup banyak. Atau ancaman-ancaman juga sudah relatif banyak sebenarnya. Tetapi memuncak itu setelah kejadian itu. Dan yang awal mulanya itu adalah karena mereka menganggap bahwa saya tuh adalah agen orang Kristen atau orang Yahudi atau orang PKI atau kaum liberal yang berkolaborasi dengan Wahabi. Ada terlalu banyak narasinya seperti itu. Yang disponsori oleh pihak tertentu untuk menyerang Islam. Narasinya itu adalah Guru Gembul itu kan bukan siapa-siapa, dia tidak terlihat, kok berani ngomong seperti itu, pasti ada backingnya, pasti backingnya adalah orang kuat, dan backingnya pasti adalah orang dari luar, dan seterusnya, dan seterusnya. Narasinya yang berkembang itu adalah seperti itu. Dan kemudian nampaknya mereka mencari-cari video saya, dan kemudian mereka cari peluang apapun yang bisa dianggap menjatuhkan kredibilitas dan karakter saya. Gitu. Maka salah satu yang paling banyak dikutip yang digunakan itu adalah ketika saya membicarakan tentang Gus Baha. Nah, ya itu ada juga di videonya Guru Gembul itu ya. Jadi sebenarnya kampung ibu saya tuh kan sama dengan Gus Baha. Jadi sebenarnya kalau kami ke sana tuh, ya saya secara pribadi tuh ya ke sana nongol gitu. Itu di mana? Di Rembang. Di Rembang, oke. Di Rembang. Jadi jaraknya dari kampung ibu saya tuh ya sekitar 4-5 kiloan, dekat sebenarnya, naik motor juga nyaman. Nah, setelah di sana ada seorang warga, dia tuh pemilik madrasah diskusi sama saya. Kemudian dia tuh bilang, wah, Gus Baha itu orangnya sebenarnya nggak pinter-pinter amat gitu. Cuman dia tuh sombong aja. Nah, sombongnya disukai sama netizen. Nah, saya melihat pada waktu itu ada rasa iri dari orang yang dimaksud itu. Dan kemudian dari si orang yang ngomong seperti itu. Iya, dari orang yang itu tuh. Wah, kayaknya orang ini iri gitu. Karena sama-sama lulusan pesantren, mungkin merasa bahwa ilmunya juga memadai, tapi kok saya tidak terkenal, dia terkenal. Dia juga bilang seperti itu. Nah, saya kemudian menjadikan kisah itu sebagai awal mula cerita untuk mendefinisikan bagaimana perasaan iri, perasaan tidak suka itu merusak hubungan antar manusia, dan itu membuat orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas justru malah diragukan. Nah, awal mula ceritanya itu adalah seperti itu. Makanya saya ceritanya itu adalah saya lebih
pintar daripada Gus Bahat, tapi saya tidak sombong. Nah, itu framingnya. Iya, iya. Yang dipotong gitu, video yang dipotong. Nah, itulah yang dipotongnya itu, padahal itu adalah perkataan dari sini. Jadi framing-framing semacam ini tuh itu bertebarannya luar biasa. Jadi satu hari setelah saya di Robitoh Alawiyah dan ada janji dari Robitoh Alawiyah untuk tidak menciptakan framing dan sebagainya, kita bersepakat untuk itu kan. Nah, jadi saya tuh dengan pihak Robitoh Alawiyah tuh bahkan sudah bersepakat nanti setelah ini saya insya Allah akan kembali datang ke sini, saya lihat museumnya, saya lihat naskah-naskah dan suasana mereka. pertemuannya juga sangat baik, ya. Sangat baik. Itu kan konteksnya soal perdebatan tentang nasab ya, tentang apakah itu punya garis keturunan langsung dengan Nabi dan sebagainya. Yang sangat panas lah perdebatan itu di medsos ya. Betul. Dan guru gembul yang datang satu-satunya yang mau datang, berani datang ke markasnya Robitoh gitu ya. Nah, jadi saya tuh gini Pak Kiai, kalau saya dalam tanda kutip bersengketa dalam pemikiran tertentu dengan pihak tertentu, maka insya Allah saya tuh akan datang. Saya tuh datang. Jadi saya pernah bikin konten video tentang pemuda Pancasila. Saya kritik habis mereka. Dan tak lama setelah itu saya datang ke markasnya. Saya kritik Pak Polisi, saya datang ke markas mereka itu. Nah, ketika saya berkonflik dalam tanda kutip dalam pemikiran dengan habaib, ya saya datang. Itu janji saya. Itu janji saya. Kan tabayun itu kewajiban dalam Islam kan. Nah, bahkan ketika saya dituding ribut dengan pesantren, saya datang juga dengan kiai-kiai NU Nahdlatul Ulama. Termasuk, bahkan di forum ini waktu itu kan kemarin bersama Gus Ulil gitu kan, langsung gitu, dan suasananya juga akrab gitu kan. Dan kemarin saya juga datang ke Jawa Timur, bertemu dengan Banser NU di Jawa Timur. Kemarin ini kan kita taping hari Selasa, apa ini? Ini hari Selasa. Nah, hari Seninnya Senin malam saya diskusi dengan mereka itu sampai jam 1:30 malam. Ya walaupun dalam rangkaian acara yang berbeda gitu. Tapi dan apa ya? Itu semacam janji saya bahwa saya akan mengedepankan tabayun, saya akan klarifikasi, saya akan diskusi, dan saya janjikan semua konten saya, bahkan terhadap kritik yang paling tajam dan paling keras sekalipun, itu tidak didasarkan pada kebencian. Nah, ini yang agak sulit diterima oleh masyarakat, Pak. Jadi, dulu saya bikin konten, sekolah Islam lebih baik daripada, sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam. Itu viewersnya tembus jutaan. Itu saya mulai di framing bahwa saya itu adalah agen misionaris. Padahal yang ingin saya tekankan itu begini nih, teman-teman semuanya. Saya selalu mengatakan bahwa saya tuh mencintai Islam, saya tuh mencintai kemanusiaan, saya tuh mencintai bangsa dan negara, saya tuh mencintai perdamaian. Saya mencintai hubungan yang harmonis antar umat beragama. Sampai sekarang pun seperti itu. Nah, tapi wujud dan manifestasi dari kecintaan saya pada pihak-pihak atau entitas atau institusi yang saya sebut tadi itu adalah bahwa saya akan memberikan apresiasi dan kritikan kepada mereka secara langsung. Karena ini adalah cara untuk sama-sama memperbaiki diri. Coba, jadi ketika saya mengatakan peradaban Islam di dunia modern itu tertinggal jauh dibandingkan dengan orang-orang non-muslim. Itu fakta. Itu bisa dicek. Jurnal ilmiah kaum muslimin berapa banyak nulisnya, misalkan itu kan kriteria-kriteria itu bisa dicek. Nah, saya mengatakan itu tujuannya adalah ayo kita terima fakta ini untuk menjadi alat memperbaiki diri. Kita tahu solusi setelah kita tahu masalahnya apa. Kalau kita mengingkari masalahnya, ya kita nggak akan pernah tahu solusinya apa. Jadi ketika saya mengatakan peradaban Islam tertinggal jauh, saya ingin ngajak orang-orang untuk berjihad memperbaiki agama ini. Tetapi yang terjadi adalah data saya malah dipertanyakan. Kata siapa peradaban Islam tertinggal? Lihat Ibnu Sina. Nah, kembali ke masa lalu. Atau kata siapa orang Islam miskin-miskin? Lihat Uni Emirat Arab. Nah, kembali kepada kasus per kasus demi menutupi fakta. Jadi ketika kaum muslimin diajak untuk memperbaiki diri dan dimulai dari kesadaran bahwa kita tertinggal, mereka menolak. Saya juga bercerita, misal, sejak reformasi sampai sekarang ada 1.000 atau lebih gereja yang dirusak dan atau dibakar. Itu data yang ada.
Bahkan di era Pak Jokowi saja ada sekitar 200-an, 100 sampai 200-an. Itu juga adalah data yang bisa dengan mudah kita ambil. Nah, ketika saya tampilkan itu bukan untuk mendiskreditkan Islam, tapi untuk menunjukkan bahwa kalau kita melakukan hal yang seperti ini terus, Islamofobia akan menjadi semakin besar. Kebencian terhadap orang Islam, kebencian terhadap Nabi Muhammad, kebencian terhadap agama ini menjadi semakin besar. Orang tua akan menjadi resah ketika anaknya mengaji. Orang tua akan menjadi takut ketika anaknya menjadi radikal. Dan ini dimulai dari kasus-kasus ini. Nah, tapi lagi-lagi, keinginan saya untuk memperbaiki citra Islam dianggap permusuhan terhadap Islam. Ya. Dan luar biasanya adalah kelompok-kelompok itu yang menyerang saya dalam hal ini menganggap bahwa ajaran agama itu adalah identitas komunal, bukan tangga spiritual kita berdekatan dengan Tuhan. Karena mereka menganggapnya adalah ini identitas komunal, maka setiap ada anggota mereka yang melakukan perbuatan salah, mereka tutupi atau mereka ingkari, dan kemudian mereka tampilkan data yang sebaliknya. Jadi saya sampaikan, kasus kekerasan, kasus pencabulan, kasus penyimpangan seksual di pesantren, itu bukan hanya saya yang bicara. Itu sudah banyak cerita. Bahkan jurnal-jurnal UIN yang latarnya dari pesantren pun memang data-datanya mereka yang mengeluarkan itu. Nah, jadi ketika saya sampaikan itu tujuannya adalah kalau pesantren begini terus, maka tren penurunan pesantren itu akan terus-terusan terjadi. Itu fakta. Jadi bahwa statistiknya nanti berbeda-beda antar satu lembaga dengan lembaga yang lain, oke. Tapi mereka memiliki kesepakatan yang sama bahwa trennya memang sedang menurun. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada juga analisis dari UIN, ada analisis dari beberapa pihak. Salah satunya adalah gencarnya pemberitaan terkait dengan kasus-kasus yang menyimpang dari pesantren. Nah, yang mereka harapkan adalah kasus-kasus itu ditutupi. Sama seperti pernyataan dari Pak Kementerian Agama. Sedangkan saya inginnya itu adalah bukan ditutupi, diperbaiki. Berarti di sini tuh ada sistem yang keliru. Berarti di sini ada sistem yang salah. Kita gak pernah dengar ada kasus yang semacam itu, misalkan dari pesantren-pesantren berbasis Muhammadiyah. Misalkan. Nah, jadi ini sebenarnya analisisnya sudah bisa lebih mengerucut. Oh, ada masalah-masalah. Nah, kan kita cukup, saya pikir, ayo kita turunkan ego, kita benahi diri. Saya juga Muslim. Saya juga, keluarga saya juga NU. Keluarga saya juga pecinta habaib dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi ketika saya menyampaikan kritik itu tuh bukan permusuhan, dianggapnya justru adalah permusuhan. Makanya saya berkali-kali misalkan mengatakan, saya gak anti Habib, saya menghormati Habib-Habib yang terkemuka, yang dia menampilkan Islam dengan karakteristik yang optimistik, yang baik gitu. Kayak misalkan Habib Ja'far gitu, Pak Quraisy Shihab, betul. Gitu, Nah, itu kan tokoh-tokoh yang gak pernah jualan nasab. Dan mereka kredibilitasnya, kapasitasnya terlihat jelas. Kemampuan mereka untuk diterima oleh publik juga sebenarnya sangat baik. Mereka dihormati. Ya, saya gak pernah anti terhadap orang-orang seperti itu. Terhadap pesantren, saya juga tidak sama sekali. Cuman kecintaan kita kepada pihak-pihak dan atau institusi itu meniscayakan kita juga untuk melakukan kritik terhadap pihak-pihak itu kalau mereka memang salah dan menyimpang. Betul. Itu kayak kalau di dalam dunia kedokteran itu kan ya untuk mengetahui bahwa ada penyakit kan harus didiagnosa dulu kan. Dan mendiagnosa, hasil diagnosanya itu harus diterima apapun hasilnya gitu loh. Kalau didinai, kalau dipungkiri justru malah penyakitnya nggak teratasi gitu ya. Betul. Maksudnya bukan, ini kan ada fenomena buruk muka cermin dibelah gitu kan, jadi gitu. Kemudian yang kedua soal dituduh PKI oleh Ustadz Alfian Tanjung ini. Ustadz Alfian Tanjung ini dulu pernah nuduh PKI ke Kang Teten, betul. Teten Mas Duki, dan setelah terbukti bahwa itu ngaco, dia aja gitu, nggak minta maaf, nggak apa gitu. Jadi betul-betul dia spesialis penuduh PKI sebenarnya gitu. Nah, itu bisa dijelaskan lagi nggak itu? Tuduhan
PKI kepada guru gembul itu? Jadi sebenarnya saya tuh suka dengan sejarah dan saya tuh suka sekali dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, dan salah satu yang saya jadikan konten itu adalah tentang PKI. Waktu subscriber saya tidak sebanyak sekarang, di zaman yang lampau 4-5 tahun yang lalu, saya mulai bikin video tentang 8 versi G30S tentang siapa pelakunya. Ya. Nah, itu awal mula saya di framing sebagai PKI. Karena di situ saya menampilkan bahwa kemungkinannya bukan hanya PKI. Itu adalah pernyataan politis di buku putih pemerintah Republik Indonesia. Tetapi versi-versi yang lain, ada yang menyebut bahkan Bung Karno sebagai salah satu dalangnya, Anthony Sidek gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah perpecahan di tubuh tentara, ada CIA, ada agen Inggris, dan ada Cina dan sebagainya. Saya sebutkan itu 8. Saya netral, tidak jelasin mana yang paling kuat dan mana yang tidak. Nah, di situ frame mulai muncul. Kemudian saya juga jelaskan, karena sudah ada pertanyaan terkait dengan hal itu, saya bikin video bahwa ideologi termasuk yang namanya PKI dan sebagainya sudah tidak lagi relevan untuk didiskusikan di zaman sekarang. Karena pihak-pihak yang sekarang dituding komunis misalkan, mereka bahkan bisa lebih maju dan bisa lebih liberal dan lebih terbuka, lebih toleran terhadap agama. Di Vietnam mereka sangat toleran terhadap agama. Di Cina mereka menjadi sangat kapitalis. Jadi istilah-istilah atau isu-isu komunis itu tidak lagi. Nah, tapi itu mulai di framing. Nah, salah satu video saya yang mereka gunakan itu adalah potongan video saya ketika saya mengaku saya cucu PKI. Nah, saya cucu PKI itu cerita aslinya adalah sebagai berikut. Jadi, nenek saya itu sebenarnya hidup berbahagia dengan seorang yang cukup alim. Seorang kusir dokar yang cukup alim. Ya ini, di Rembang itu. Nah, tetapi ya karena satu hal, kakek saya tuh meninggal dan nenek saya tuh menikah dengan seorang simpatisan PKI, orang Kejawen simpatisan PKI, ya semacam setengah dukun gitulah yang seperti itu. Nah, kemudian saya tuh menceritakan bahwa hidup di tengah keluarga yang dipimpin oleh warga PKI itu ternyata penuh penderitaan. Ibu saya tuh gak boleh mengaji. Kalau ketahuan mengaji, itu ibu saya tuh makanannya tuh bakal diambil atau dikencingin. Wow. Itu fakta, itu cerita dari ibu saya. Nah, jadi untuk mengaji saja sulit. Nah, kemudian kakek tiri saya yang PKI itu menjelang meninggalnya itu sulit sekali. Saya ceritakan dalam video itu saya ceritakan. Itu sulit sekali. Sulitnya tuh sampai sebagian dari tubuhnya itu membusuk dan dia mohon-mohon supaya segera mati, tapi kok nggak mati-mati. Maka datang ustadz ke sana menceritakan, kamu tuh masih punya banyak hutang maaf sama orang-orang yang kamu zolimi. Nanti kalau kamu udah dapat maaf, ya kamu meninggal. Nah, akhirnya ibu saya datang dan memaafkan, kemudian beberapa yang lain datang memaafkan, dan tak lama setelah itu meninggal. Cerita panjangnya begitu. Ya, tapi ya dipotong. Jadi hanya pada perkataan saya cucu PKI. Dan itu yang dipakai oleh Alfian Tanjung untuk menyerang guru gembul gitu ya. Iya, termasuk juga beliau itu ceramah kemana-mana, ceramah termasuk ke purnawirawan TNI. Guru gembul ini sudah punya sekian juta subscriber, jadi hati-hati ini kebangkitan PKI. Nah, jadi maksudnya pertama, PKI-nya ditempatkan sebagai pihak yang sangat jahat dulu. Setelah itu, PKI itu disematkan kepada karakteristik saya yang adalah keturunan PKI. Gitu. Nah, saya harus menjelaskan seperti apa. Saya pernah klarifikasi semacam ini, Pak. Klarifikasi semacam ini dengan Coki Pardede. Oke. Klarifikasi itu, bahkan itu pun dipotong lagi, Pak. Itu nanti potongannya juga bisa dilihat. Jadi saya tuh ngaku PKI, kemudian titik-titiknya dipotong, dan karena itu saya membela. Jadi saya dituding membela PKI. Itu dipotong juga.
Saya pikir yang motongnya itu kaum muslimin dengan begitu banyak atribut-atribut keagamaan. Jadi kanalnya itu pengajian, kanalnya itu ceramah, tapi kok mereka berani memfitnah gitu. Jadi semua hal buruk yang bisa kita bayangkan dalam aktivitas sosial, mengintimidasi, memfitnah, memframing, gibah, kemudian ya ancaman geruduk, pemboikotan dan sebagainya. Mereka melakukan semua itu atas dasar Islam, atas dasar agama. Nah, saya berusaha untuk memperbaiki citra Islam, tapi mereka melakukan hal yang sebaliknya, dan luar biasanya mereka mengklaim bahwa sayalah yang merusak citra Islam. Dan respon yang semacam itu justru malah menambah image, memperkuat image tuh kan. Kalian itu ternyata di mata orang-orang non-muslim atau orang-orang Islam yang kebanyakan lah ya, tuh kan memang benar ternyata pro kekerasan gitu kan. Jadinya kan begitu. Betul. Kan malah menambah jelek citranya gitu. Saya pada beberapa titik tertentu sering merasa putus asa, Pak. Merasa putus asa dan mau jengkel juga harus sejengkel apa saya. Saya berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa hal ini tuh bahwa sesuatu hal itu mereka tuh harus kritis, mereka tuh harus skeptis, mereka tuh harus melihat segala sesuatu gitu. Tapi setiap kali saya mengatakan itu justru malah menjadi bahan framing. Ketika saya mengatakan saya tidak punya otoritas untuk mengatakan ini, jadi silahkan searching lagi sumbernya. Pernyataan itu pun, Guru Gembul jangan didengarkan karena dia sendiri ngaku bahwa dia nggak tahu apa-apa. Itu pun di framing. Kemudian misalkan perkataan saya atau pernyataan saya bahwa bahwa kaum muslimin itu harus berbenah. Kaum muslimin itu harus berbenah karena kaum muslimin itu sekarang menjadi Islam itu menjadi agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamofobia meningkat di mana-mana. Nah, tuh kan Guru Gembul itu yang mendukung Islamofobia. Semua yang saya katakan dibalikin, diputerin gitu. Nah, ini saya janjikan, Pak. Kolaborasi kita itu juga akan menjadi bagian dari framing. Video saya yang kemarin udah langsung dibuatkan lagi videonya. Jadi saya kadang-kadang merasa letih gitu. Iya. Karena pada akhirnya ini tuh bukan hanya menghancurkan kredibilitas saya, bukan apa. Tapi ini juga menyangkut sampai lahan usaha saya diserang, keluarga saya diserang, tetangga-tetangga saya itu juga diserang. Kemudian ada satu chat WA, saya kehapus di ini, saya screenshot chat WA. Saya akan nyari semua teman-teman saya akan geledah HP-nya, kalau dia subscribe Guru Gembul akan saya blokir dia. Sampai segitunya gitu. Dan alasan atau misalkan perkataan Rocky Gerung yang gemar ngibul gitu. Nah, itu kan lucu-lucuan antara itu juga dipakai, ya ampun. Kenapa gak mereka melihat video aslinya, panjangnya, dan betapa kolaborasi saya dengan Pak Rocky itu sebenarnya sangat menyenangkan dan bikin orang sangat antusias. Mereka tidak mau itu. Mereka menjadikan kebencian sebagai landasan untuk menghujat saya dengan cara apapun. Bahkan dengan perkataan-perkataan terkecil yang saya katakan, itu juga mereka sampaikan. Jadi tapi ya itulah, setiap saya berpikir saya tuh mau putus asa gitu. Jangan. Betul. Nah, tapi ini menarik Guru Gembul ya. Jadi ini kan kalau ini sesuatu yang perlu kita di kalangan umat Islam harus introspeksi gitu ya. Jadi kan kalau saya tangkap dari yang dilakukan oleh Guru Gembul terkait dengan narasi kritis terhadap habaib misalnya, dan narasi yang kritis terhadap gus-gus, terhadap pesantren, itu kan yang dikritik itu adalah perbuatan yang sebenarnya dari sudut pandang Islam sendiri itu kan nggak benar, gitu ya. Saya jadi ingat dulu Bung Karno atau Agus Salim kan pernah melakukan sesuatu yang juga berani mengkritik
praktek yang salah. Oh iya. Jadi waktu itu kan ada pengajian atau perkumpulan gitu di Muhammadiyah atau di mana gitu. Iya, di Muhammad. Laki-laki dan perempuan kan dibatasi sama satir, sama pembatas gitu kan. Oleh Bung Karno atau Agus Salim saya lupa itu disobek Bung Karno ya. Iya. Disobek itu. Ini kita kesetaraan. Kita ini sama, jangan ada pembatasan. Ini bagian dari keterkungkungan, keterbelakangan gitu. Itu kan sesuatu yang justru menyehatkan buat Islam kan, buat umat Islam, perbaikan lah gitu. Tapi kenapa kemudian kritik-kritik semacam itu tuh kok diterima dengan defensif atau justru menyerang balik dan seterusnya? Ini apa yang terjadi? Dalam kasus Guru Gembul malah Guru Gembul yang ditarget. Iya, gitu loh, diserang gitu. Dan saya ada data analisisnya, Pak. Jadi memang sekarang saya satu-satunya yang ditarget, Pak. Jadi kemarin-kemarin itu mereka tuh target banyak pihak. Tapi karena semua pihaknya udah mundur, tinggal saat saya yang masih konfrontatif dengan mereka, ofensif dengan mereka, saya jadi satu-satunya. Makanya kalau di kanal lain, nanti silahkan dicek aja, di kanal lain, di media lain, yang kritik pesantren itu, sekarang mereka tidak menyerang. Menyerangnya itu hanya di kanal saya aja. Di kanal saya dan kanal-kanal manapun yang menampilkan saya. Jadi memang ada gerakan buzzer yang saya pernah punya analisis datanya. Nanti kita tampilkan di belakang layar kalau mau. Mereka itu yang organik cuma 29%. Sisanya itu adalah bot atau akun-akun yang sudah mati digerakkan supaya hidup dan hanya untuk komen itu saja. Makanya komennya itu template, Pak. Jadi menyerang pribadi, nyerang personal, kemudian mempertanyakan orang ini siapa sebenarnya dan lain sebagainya, tapi tidak menyangkut esensinya. Jadi itu gerakan buzzernya juga, wah ini dibayarnya mahal ini karena memang bergerak. Jadi niat banget untuk itu. Gitu. Iya, tapi why? Maksudnya dan maksudnya saya masih nggak habis pikir kenapa sampai mereka itu begitu terorkestrasi gitu. Ini ada orkestrasi atau gimana menurut? Ada, jelas ada. Dan saya bisa tampilkan data analisis videonya sebenarnya di kanal saya, di kanal Pak Deddy Kobuser dan lain sebagainya itu saya bisa. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya adalah karakteristik dari masyarakat yang ketakutan kan. Masyarakat yang ya mungkin Bapak juga memahami kalau kita sedang ketakutan, kita sedang panik misal, kita cenderung untuk menjadi lebih agresif terhadap pihak yang lain gitu. Ketika saya sedang dalam keadaan perang misalkan, kemudian kaki saya cedera, maka siapapun yang mengatakan menunjuk bahwa kaki saya cedera, itu menjadi bikin saya marah luar biasa gitu. Karena itu akan membuka kelemahan saya dalam perang kan begitu. Jadi sebenarnya psikologinya sederhana. Ini adalah psikologi kawanan, mentalitas kawanan. Mereka merasa sedang terdesak dan kemudian mereka secara sporadis melakukan tindakan-tindakan serangan pada pihak lain. Tapi saya selalu menawarkan bahwa kita tuh belum terlambat, bahwa kita tuh bisa aja memperbaiki diri. Contoh sederhananya adalah begini nih. Sesederhana bahwa waktu kaum muslimin menang misalkan menang pemilu atau pilkada di London kemarin dulu itu, atau yang sekarang di Amerika Serikat yang di New York itu, kita tuh senang, euforia luar biasa. Jadi kalau ada pihak yang diidentifikasi sebagai pihak kita menang di sana, maka kita senang. Oh, itu perwakilan kita. Walaupun yang di New York itu kan udah mau pro LGBT, dia orang Syiah, dia semua hal atribut-atribut kebencian kaum muslimin kepada pihak tertentu itu ada di dia semua. Tapi kita tetap bersyukur Pak Hidayat Nur Wahid karena itu bagian dari kita. Ya, gitu kan itu bagian dari kita. Muslim gitu Muslim. ya. Nah, ya rasa identitas komunal yang terlalu besar yang seperti ini kan menunjukkan karena rasa takut yang luar biasa. Nah, ini tuh bisa kita ubah gimana caranya ketika kita memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat, terhadap peradaban, ketika kita memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat, kita tidak akan lagi merasa inferior seperti itu kan. Jadi ayo kita bangun di sini. Jangan sampai kaum muslimin itu sekarang ketika ada orang Yahudi menghabisi orang Gaza, kita cuma bisa teriak-teriak demo. Ketika ada kejadian kemudian serangan terhadap Hizbullah, yang paling bisa kita lakukan adalah mengumpulkan donasi. Tidak lebih daripada itu, nggak lebih.
Nah, gimana? Ya udah kita berjihad dalam ilmu pengetahuan, kita jihad dalam peradaban, kita jihad dalam membangun citra Islam yang baik. Kita kuasai media massa, kita kuasai ilmu pengetahuan. Dengan cara itulah kita bisa bangkit dari keterpurukan. Ya. Dari itulah kita bisa berbicara di muka publik. Dari situlah kita bisa memiliki kehormatan. Bukan memohon-mohon kehormatan, bukan meminta-minta hargai. Hargai kami yang berpuasa, Anda yang tidak berpuasa, wartegnya digeruduk. Bukan memohon-mohon seperti itu. Jadi kehormatan itu muncul karena kontribusi besar kita terhadap masyarakat, bukan karena kita meminta dan memohon kepada pihak lain. Iya, dan itu kritikan dari luar atau bahkan sinisme sekalipun, itu kadang-kadang kalau diterima sebagai cara untuk membuat kita bisa introspeksi, kan malah bagus gitu ya. Misalnya gini lah, soal yang sampai sekarang nggak jelas bagaimana cara menyelesaikannya ya. Soal toa masjid misalnya. Gus Dur itu tahun 80-an pernah nulis umat Islam dan kebisingannya. Iya. Di kolom Tempo itu tentang speaker masjid yang dipakai secara overdosis lah gitu ya. Dan kata Gus Dur itu kan sebenarnya justru melanggar prinsip Islam karena itu kan bisa mengganggu orang yang sakit, orang yang anak kecil yang butuh tidur, orang yang pokoknya banyak hal yang bisa terganggu karena toa gitu yang dipakai overdosis. Tapi kalau orang kritik toa masjid gitu dikiranya ngeritik azan. Dikiranya anti Islam, anti masjid, anti azan, macam-macam gitu. Sehingga orang nggak ada yang berani lagi gitu loh. Atau dianggap sebagai menormalisasi hal yang kemudian itu justru melekat citra Islam itu kok seperti itu gitu. Dan itu kemudian kan kalau nggak dikritik kan jadinya kan yang rugi mereka sendiri gitu ya. Seperti tadi itu perilaku yang misalnya habaib yang feodalistik gitu kan yang Guru Gembul kritik kan itu ya feodalistiknya perilaku gus-gus yang feodalistik gitu. Tentu saja ada gus-gus yang keren kan, Gus Mus, Gus Baha apa itu kan, Gus Dur itu kan contoh-contoh gus yang hebat gitu ya, yang mengagumkan, membuat kita simpatik gitu. Habib juga gitu kan banyak Habib yang juga sangat membuat kita respect lah, adem dan seterusnya. Tapi kan harus dikritik yang perilaku yang seperti itu kan, yang jelek gitu. Tapi ketika dikritik, marah. Yang mengkritik diancam gitu. Jadi ini gimana ngatasinya? Dan pada akhirnya ini seperti bara dalam sekam. Jadi Pak Kiai tentu saja atau Pak Kiai menyimak nggak bahwa akhir-akhir ini tuh ada beberapa gus yang viral lagi, yang terkenal lagi, bahkan itu video-video lama. Jadi ada gus misalkan yang 8 tahun yang lalu dia ceramah, bawa rokoknya ada gambar A-nya yang dia tulis, nah A tuh artinya Allah. Oh iya, saya lihat tuh videonya, itu. Video itu 8 tahun yang lalu. Maksudnya gini Kiai, ketika para pengkritik itu dibungkam, mereka itu tetap marah, mereka itu tetap nggak suka. Dan akhirnya apa? Mereka memviralkan video-video lama. Sekarang Gus yang satu lagi yang cium anak tuh, anak perempuan. Itu kan jadi sekarang itu masyarakat melakukan perlawanan. Karena apa? Karena mereka dibungkam. Saya kemarin diskusi dengan dengan beberapa wartawan dari berbagai media. Dalam diskusi itu, Pak Guru Gembul kita wawancara ya, tapi please jangan singgung masalah itu. Karena kami takut ditranstujuhkan. Oke. Semua media ketakutan dalam hal itu. Tapi bukan berarti mereka ketakutan lalu diam. Secara pribadi mereka cari video-video lama, gus-gus diposting lagi. Inilah dampak buruk dari kritik dibungkam. Ketika kritik dibungkam, mereka akan cari jalan keluar dan kadang-kadang sporadis. Dan akhirnya rasa sporadis itu bisa menyerang Islam secara keseluruhan. Dan membuat, misalnya saya sebagai orang NU besar di pesantren, itu membuat saya itu merasa kayak marah dan kok pesantren ada model-model seperti itu kok dibiarkan gitu ya. Misalnya kan waktu itu ada Gus
atau siapalah ajengan di Jawa Barat yang lempar jeruk itu loh. Lempar jeruk dan itu merendahkan banget kan, merendahkan santri-santrinya. Terus kayaknya orang yang sama ada video dia ngasih itu yang untuk softtek atau apa itu ya? Pembalut. Pembalut itu kan, itu juga dengan cara yang merendahkan santrinya. Terus kemudian belum lagi ada Gus lagi yang tadi itu yang pedofilik itu, gitu kan, yang nyiumin santri-santri anak itu, dan itu kesannya kayak bagi orang luar pesantren kan kayaknya pesantren kok jadi sedekaden itu gitu, keterbelakangannya kok parah banget gitu. Dan itu dibela karena itu merasa bahwa ini dari kelompok kita gitu. Jadi dibela, bukannya kalau misalkan ada teroris, kita sibuk sama-sama cuci tangan dengan mengatakan mereka bukan Islam, teroris bukan Islam gitu. Gitu kan? Nah, jadi itu sebenarnya mungkin oke lah membuat banyak orang tuh memang tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Jadi mereka menolak, langsung melepaskan diri. Tapi pada bagian ini, gus-gusan dan sebagainya, ketika ada oknum yang memperburuk citra NU, sama mereka, ini sama-sama NU. Jadi sama-sama didukung gitu. Dibela. Iya, dan juga kemudian mencurigai yang mengangkat video itu atau menyebarkan video itu real. Harusnya. Kan itu entah itu PBNU atau ikatan, kan ada ikatan pesantren atau apa ya. Bikin pernyataan itu tokoh Islam, tokoh NU itu tokoh ulama lah, bikin pernyataan mengecam praktek itu. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Supaya message-nya nyampe. Iya. Bahwa ternyata ini memang sesuatu yang tidak dibenarkan di kalangan pesantren itu sendiri bahkan gitu. Saya melihat rasa frustasi dan inferioritas orang-orang yang dimaksud itu sampai ada di level mereka memang tidak pernah mau minta maaf. Jadi akhir-akhir ini memang mereka tidak mau minta maaf. Kiai ingat waktu kejadian MUI, ada petinggi dari MUI itu yang jadi tersangka teroris. Pihak MUI mengeluarkan 8 pernyataan, tidak ada satupun di antaranya adalah permohonan maaf. Yang ada adalah meminta kepada masyarakat untuk jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab. Jadi mereka balik lagi pihak lain. Denial. Ini kayak kemarin yang Ketua Ansor DKI Jakarta itu yang komisaris Transjakarta yang ngancam di Trans 7 itu akan menggorok leher yang dia anggap menghina kiai, terus mengancam membakar gedung. Itu kan harusnya Ketua Ansor atau PBNU harus mengecam keras, ngasih sanksi gitu loh. Itu baru message itu nyampe. Ternyata kayak gini nih, ternyata ada hukumannya dari lembaga yang terkait. Bahwa gitu. NU tidak seperti itu. Itu oknum gitu. Betul. Kan. Dengan cara itu kemudian citra NU naik, terselamatkan lagi citra Ansor, citra Banser. Itu yang saya harapkan gitu sebagai orang dalam ya. Saya ini kan ordal. Itu kesel gitu loh. Tapi kan PBNU-nya justru mengatakan bahwa kemarahan itu, ancaman itu wajar. Iya, itu malah Wasekjen PBNU memaklumi itu. Itu kan, kenapa muncul kegagapan semacam itu? Kegagapan merespon yang membuat kemudian citranya diperbaiki. Kegagapan itu dari mana itu munculnya itu? Bahwa mereka menyadari ketertinggalan kita, bahwa jadi misal kita kritik bahwa Anda tuh begitu, terus dia sadar, dia lihat realita bahwa kita memang gagal nggak membangun peradaban, kita juga gagal untuk menciptakan sumber daya manusia yang bisa berdampak dan sebagainya. Perasaan itu tuh kan menyakitkan, Pak. Jadi Bapak main bola melawan tim yang sangat Bapak tidak suka, kemudian Bapak kalah. Bapak itu akan cari-cari alasan untuk membenarkan kekalahan itu. Gitu kan? Karena perasaan kalah itu menyakitkan luar biasa. Jadi alih-alih introspeksi yang itu justru akan menjadi semakin menyakitkan, maka orang akan mengalihkan pikiran dan perhatian mereka itu pada hal-hal yang memaklumi kesalahan mereka. Makanya ada
ada sebuah pernyataan yang cukup terkemuka bahwa otak manusia itu dirancang sebagai pengacara bukan sebagai hakim. Dia akan membenarkan apa yang kita lakukan, termasuk membenarkan dan memaklumi kesalahan dan kekalahan kita, alih-alih menjadikan itu sebagai sarana introspeksi diri. Introspeksi diri itu sakitnya 3 kali lipat. Pertama, kita harus mengakui kekalahan dan kesalahan, itu saja sudah sakit. Kemudian kita harus menerima tuntutan bahwa kita harus memperbaiki diri. Dan yang ketiga adalah proses memperbaiki dirinya itu juga adalah jihad yang luar biasa besar. Nah, 3 hal ini beratnya luar biasa, tidak banyak orang yang berani ambil itu. Jadi cari jalan pintas, kesalahan kami, kekalahan kami itu normal karena pihak itu curang. Dan having said that ya, dengan mengatakan begini, kita juga tidak memungkiri fakta. Memang ada sih yang betul-betul misalnya dalam kasus Islamofobia ya. Memang ada sekelompok orang yang Islamofobik. Atau yang anti pesantren, yang benci banget dengan pesantren. Benci banget dengan kiai, dengan Habib. Itu ada. Benci yang asal benci gitu maksudnya. Ada. Tapi kan jangan kemudian kritik itu disamakan dengan yang semacam ini gitu loh. Sehingga langsung ditolak gitu. Kan mereka tuh kelompok kawan-kawan di NU, di pesantren apa itu rata-rata kan bayangannya itu yang anti itu yang mereka lihat gitu loh. Dan guru gembul dimasukkan ke kelompok itu gitu loh. Jadi akhirnya di stigma terus, dan yang bahaya itu loh ancaman kekerasan itu loh. Ini kalau terjadi naudzubillah min dzalik ya, semoga aja tidak. Tapi kan kayak gini ini harus diwaspadai gitu. Jadi di TikTok, di IG itu udah ini. Ayo kita sama-sama cari, ada sayembara nyari alamat guru gembul di mana. Ayo kita geruduk sama-sama ya. Yang kayak gitu tuh udah ngeri. Ada tetangga saya yang juga diserang juga gara-gara itu gitu. Jadi kamu harus ikut nyerang, cuman kan karena gak ada gerakan yang masif gitu. Jadi memang tidak terjadi, tapi seandainya memang ada pemicu yang menggerakkan massa dalam jumlah yang signifikan, itu kena juga. Itu yang kita khawatirkan gitu. Ya, semoga aja itu tidak terjadi, Guru Gembul. Amin. Oke, terima kasih Guru Gembul atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.